Kan Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data Center. Baiklah, saya sapa dulu Bapak Rikinya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Nadia. Ya, terima kasih Pak ya sudah meluangkan waktunya untuk menyampaikan ilmu kepada seluruh peserta BIMTEK pada hari ini. Silakan Bapak untuk mulai memaparkan materi. Terima kasih Mbak Nadia sudah diberikan kesempatannya. Kami tim dari DCDRC mewakili dari pimpinan kami yang berhalang hadir. Saya di sini dibantu sama tenaga komputer ahli pertama, yaitu Bapak Muhammad Hafiz, dan juga tenaga ahli terkait rekam dan cetak KTPL oleh Mas Ragil. Pertama-tama, yang hormat kami sampaikan Bapak Dirjen dan Bapak Direktur dan Kepala Dinas Dukcapil Sejateng dan Jawa Barat, serta ADP dan operator se-Jawa Tengah dan Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kami menyampaikan apresiasi kepada operator dan ADB terlebih dahulu, di mana Ditjen Dukcapil sangat berterima kasih atas ketelitian ADB dan operator daerah dalam membantu proses perekaman dan pencetakan KTPL bagi masyarakat. Kami sangat menghargai kesabaran dan profesionalisme ADB dan operator daerah dalam menangani berbagai permintaan dari masyarakat. Kami juga menghargai ketelitian Bapak Ibu semua dalam memeriksa setiap detail data pada KTPL. Pelayanan ADB dan operator daerah tidak hanya cepat, tetapi juga ramah kepada masyarakat, sangat kami apresiasi. Ditjen Dukcapil berterima kasih atas dedikasi dan ketelitian ADB dan operator daerah, dan semoga hal ini menjadi amal ibadah Bapak Ibu semua. Kita masuk ke dalam materi rekam dan cetak KTPL. Susunan materi pada sesi ini adalah dasar hukum rekam dan cetak KTPL, prosedur rekam KTPL, prosedur cetak KTPL, prosedur perubahan elemen data, tanggal lahir, dan status perkawinan. Berikutnya ada prosedur penghapusan NIK dengan delika dan delete NIK, dan informasi terkait perbaikan dan isu dalam proses rekam cetak KTPL di daerah. Dasar hukum rekam dan cetak KTPL yaitu Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang 23 terkait administrasi kependudukan dan perubahannya di Undang-Undang 24 dan pelaksanaan PP 40 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tentang administrasi kependudukan. Perpres 96 tentang persyaratan data, Perpres 26 tentang penerapan kartu tanda penduduk, dan Permendagri Nomor 9 Tahun 2019 tentang pedoman penerbitan kartu tanda penduduk dan
Permendagri nomor 8 tentang perubahan dari Permendagri nomor 9 tersebut. Pada Permendagri nomor 9 tahun 2011, pasal 2 ayat 1, pemerintah menerbitkan KTP elektronik untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekam elektronik data kependudukan berbasis NIK secara nasional. Untuk mewujudkan kepemilikan KTP tunggal, haruslah dilakukan rekam biometrik 3 modalitas, yaitu wajah, sidik jari, dan air mata. Sehingga sistem akan memproses penunggalan data penduduk tersebut. Prinsip perekaman KTPL. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 58 Ayat 4, data kependudukan digunakan untuk semua keperluan. Dan juga Nomor 2 terkait SMKI digunakan untuk melindungi, menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan aset informasi sistem administrasi kependudukan. Undang-Undang 27 tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi Pasal 31, pengendali data pribadi melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi. Dan Permendagri 95 tahun 2019 tentang sistem administrasi kependudukan Pasal 4 bahwa sistem aktif data terpusat. Berikut 9 langkah perekaman KTP elektronik. Penduduk melakukan pas foto langsung, tanda tangan digital, dan merekam 4 jari kanan dan 4 jari kiri, dan 2 ibu jari, dan iris mata. Seperti yang sudah disampaikan Ibu Direktur, bahwa sekarang ini yang diutamakan itu adalah kualitas perekaman dari biometrik, baik wajah, sidik jari, dan iris mata. Jadi pastikan benar-benar hasil rekam dari biometrik tersebut terekam dengan baik agar diproses oleh sistem untuk penunggalannya dapat cepat diproses penunggalannya. Dan berikutnya akan diverifikasi oleh operator dengan verifikasi telunjuk kanan dan telunjuk kiri dan tanda tangan digital untuk pernyataan kebenarannya. Membuka aplikasi Benroll dan melakukan login aplikasi, memasukkan username dan password. Berikutnya, memasukkan entry NIK dari penduduk. Setelah itu akan diminta menginput tahun lahir penduduk tersebut. Setelah itu akan muncul identitas dari penduduk tersebut dan diminta untuk merekam wajah. Berikutnya meminta untuk tanda tangan digital dan
merekam sidik jari kanan, 4 sidik jari kanan, maka akan tampil 4 sidik jari pada sistem. Berikutnya pada jari kiri, tempelkan 4 jari kiri. Setelah itu, letakkan ibu jari kepada alat perekaman fingerprint. Setelah 2 ibu jari merekam iris mata, pastikan iris mata yang direkam jangan sebagian. Untuk tahapan verifikasi perekaman, operator dapat melihat semua yang direkam apakah sudah sesuai. Operator dapat mengecek masing-masing biometrik pada 10 jari dan akan diminta untuk tanda tangan digital untuk pernyataan kebenarannya. Setelah operator melakukan tanda tangan pernyataan kebenaran, akan muncul seperti tampilan nomor 17, di mana akan muncul contoh KTP-nya dan tanda tangan. Dan operator akan diminta verifikasi jari telunjuk kanan dan jari telunjuk kiri. Berikut adalah contoh perekam yang salah. Operator menggunakan biometric exception, tapi tidak melampirkan foto eviden dari anggota tubuh yang di exception tersebut. Yang benar harusnya seperti foto bawah sebelah kiri harus menunjukkan anggota tubuh yang di exception tersebut. Berikut adalah perekaman satu orang dengan nik dan identitas berbeda, di mana jika penduduk merekam tapi dia memiliki nik yang sudah tunggal, maka akan dicek oleh sistem dan akan menjadi duplikat rekod. Melakukan sistem FR, maka akan bisa dideteksi beberapa nik. Berikut yang perekaman dengan memanfaatkan jari mata orang lain. Seperti yang dijelaskan Ibu Direktur, bahwa perekaman yang menggunakan dan memanfaatkan mata orang lain itu merupakan manipulasi data, sehingga Adminduk sudah jelas ada sanksi-sanksi dari manipulasi perekaman biometrik.
Berikut langkah-langkah apabila penduduk memiliki kekurangan anggota tubuh. Operator membuka menu biometric exception dan memilih bagian mana yang akan dan anggota tubuh mana yang dianggap disabilitas. Seperti contohnya pada gambar, misalnya dia jari sebelah kirinya mengalami seperti amputasi, dia harus melampirkan foto eviden seperti gambar nomor 4. Dan berikutnya dapat merekam untuk bagian yang masih normal dari sebelah kanan dan akan tampil seperti nomor 6, di mana biometrik sebelah kanannya muncul dan sebelah kirinya di exception. Dan berikutnya melakukan perekaman 2 ibu jari. Setelah itu merekam iris mata. Berikut tata cara untuk melakukan cetak KTPL melalui aplikasi BCAT Management. Login kepada aplikasi BCAT Management dengan memasukkan user dan password operator. Jika username dan password benar, maka jendela verifikasi dari mata operator akan terbuka. Dan jika username salah, maka akan tampil pesan error. Tekan nick dan klik mulai untuk memasukkan data nick yang akan dicetak. Klik tombol personalisasi untuk melakukan proses encoding. Jika encoding sukses, klik tombol cetak untuk melakukan cetakan iktp. Dan iktp berhasil dicetak. Untuk syarat-syarat bisa muncul pada aplikasi BCAT Management, harus berumur 17 tahun ke atas bagi yang belum kawin, dan berumur 14 tahun ke atas bagi yang sudah kawin, dan sudah melakukan perekaman biometrik dengan status tunggal, print ready record, dan data siap tidak bermasalah. Berikutnya akan diteruskan sama rekan saya, yaitu Muhammad Hafiz Ansori. Mas Hafiz bisa dilanjutkan? Baik Mas, izin dari Oke. Baik, terima kasih. Izin saya lanjutkan. Rusman, ngeran yang ribut, ini mau selanjutnya. Oke, ketentuan perekaman biometric exception memilih opsi exception beserta alasan pada aplikasi Bandroll, lalu pengambilan gambar wajah bersamaan dengan anggota tubuh yang exception. Nah, ini yang seringkali coba dimanipulasi oleh teman-teman. Itu harap diperlihat exception jari, atau kalau exception iris mata, maka fokus di bagian matanya. Jadi ada beberapa hasil perekaman exception
yang saat ini statusnya adjudicate record, kemudian dicek oleh tim secara manual, itu dilihat exception proof-nya tidak sesuai. Kadang ada hanya foto exception-nya exception jari, tapi hanya foto wajah saja. Nah, itu statusnya akan kita rubah ke missing biometrik. Nah, jika kemudian statusnya missing biometrik, itu maka harus dilakukan penghapusan untuk dilakukan perekaman ulang. Nah, itu akan menyebabkan prosesnya akan lebih lama seperti itu. Jadi, sebaiknya himbauan juga kepada teman-teman operator dan ADB untuk melakukan exception proof-nya sesuai dengan kondisi exception-nya. Lalu kemudian seperti ini contoh data exception yang tidak sesuai, jadi fingernya kosong, irisnya kosong, kemudian hanya foto wajah. Maka statusnya akan adjudicate, dan begitu dicek oleh teman-teman tim adjudikator, maka akan dirubah menjadi missing biometrik. Nah, jika sudah berubah statusnya missing biometrik, akan menyulitkan lagi teman-teman, karena biasanya kan masyarakatnya harus dipanggil kembali untuk direkam ulang, seperti itu. Jadi minta tolong teman-teman untuk benar-benar diperhatikan. Jika memang yang bersangkutan exception, maka pada saat pembuktian exception proof-nya disesuaikan, seperti itu. Lalu ini beberapa dampak hukum manipulasi data perekaman. Selain dengan Undang-Undang Adminduk, juga ada yang baru itu terkait Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Termasuk salah satunya itu dengan sengaja melawan hukum mengungkapkan data pribadi atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, atau memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya. Ini sering terjadi saat ini, bagaimana satu orang kemudian direkam 2 kali dengan nick yang berbeda, dan itu nanti ada beberapa contohnya saya sampaikan. Ini kemudian saat ini tidak hanya Dukcapil yang mengawasi, tapi juga ada lembaga-lembaga pengguna lain yang mereka sering melaporkan ke kita bahwa ini ada orang ternyata punya 2 KTP, kemudian begitu kita cek ternyata dimainkan dari sisi perekaman, seperti itu. Di exception, entah kemudian menggunakan sidik jari orang lain. Lalu beberapa kemarin yang ramai juga pada saat menjelang pemilu kemarin, beberapa masyarakat ingin mengubah tanggal lahirnya itu agar bisa memilih. Dibilang pada saat awal perekaman itu tidak sesuai, kemudian ada perubahan elemen data, request perubahan elemen data melalui Delika. Itu bagaimana pada saat ingin pengajuan seperti itu, melalui tim desk, kemudian diupload melalui aplikasi Delika dokumen-dokumen pendukungnya, seperti akta kelahiran jika memang sesuai, kartu keluarga, dan surat SPTJM perubahan tanggal lahir atau status perkawinan, seperti itu. Kemudian itu akan melalui 2 filter oleh teman-teman helpdesk KTPL, kemudian akan dicek lagi oleh teman-teman tim Dukcapil kesesuaian evidennya. Jika sudah sesuai, maka statusnya akan berubah. Status tanggal lahir dan status perkawinannya akan berubah. Lanjut, ini beberapa kemarin keluhan dari teman-teman yang belum tahu proses mengganti foto IKTP, itu sudah ada di BIKAR. Jadi kemarin di BIMTEK yang terakhir itu ada beberapa yang belum tahu caranya cara ngerubah foto IKTP maupun tanda tangan. Itu masukkan ke aplikasi BIKAR, masukkan nick, kemudian muncul, kemudian klik tombol foto menangkap kembali. Nah, itu akan dilakukan oleh verifikasi sidik jari si pemohon. Kemudian jika sukses, nanti akan terbuka fitur kamera untuk dilakukan pengambilan foto kembali. Kemudian jika sudah sesuai, tekan tombol yes, kemudian foto akan berubah. Kemudian bisa dilakukan penyetakan KTP sesuai dengan foto yang terbaru. Lanjut, ini perubahan tanda tangan sama di aplikasi BIKAR. Klik tombol tanda tangan menangkap kembali, kemudian klik tombol rekam, kemudian silakan melakukan perekaman tanda tangannya. Kemudian jika sudah berhasil, itu kemudian bisa dicetak. Lalu permohonan prosedur penghapusan NIK itu Dinas Dukcapil mengajukan permohonan penghapusan NIK melalui aplikasi Delika
dengan melampirkan surat permintaan penghapusan dari kepala dinas dan eviden-eviden pendukung lainnya. SPTJM misalnya KK, nanti saya sampaikan listnya terkait apa saja status-status atau kejadian yang dapat diajukan melalui aplikasi Delika. Lalu tim Helpdesk melakukan verifikasi terhadap permohonan, dipastikan ada nomor surat, tanggal surat, cap, tanda tangan kepala dinas, serta NIK yang akan dihapus. Lalu jika permohonan sudah lengkap dan benar, maka tim Helpdesk akan melakukan approve di aplikasinya, maka nanti statusnya akan berubah menjadi RFD, Request for Deletion. Kemudian karena request for penghapusan ini biasanya kita lakukan di malam hari untuk agar tidak mengganggu proses pelayanan di daerah, sehingga jika kemudian dirasa sudah mengajukan penghapusan, statusnya sudah RFD, kemudian besok harinya belum terhapus, bisa menghubungi Helpdesk untuk kemudian dilakukan percepatan penghapusan. Karena SLA kita dengan teman-teman tim penghapusan itu adalah pada saat malamnya. Jadi malam pada saat transaksi sudah sepi, baru akan kita lakukan penghapusan. Jika ada informasi yang meragukan, tim Helpdesk akan menghubungi ADB untuk kejelasan informasi. Selanjutnya ini terkait seperti yang disampaikan oleh Ibu Direktur, bahwa saat ini kita tidak hanya mengejar kuantitas perekaman KTPL, tapi juga kualitas dari perekaman KTPL. Bagaimana cukup banyak terjadi kasus-kasus seperti ghost image, bagaimana orang direkam, kemudian yang selanjutnya merekam tapi tidak dibersihkan alatnya, sehingga masih tertempel sidik jari yang sebelumnya, sehingga kemudian dapat menimbulkan status duplicate record. Nah, jika statusnya seperti ini, mau tidak mau, maka harus dilakukan penghapusan melalui aplikasi Delika dan harus direkam ulang. Nah, untuk itu, makanya teman-teman, baik dari ADB maupun operator yang bertugas untuk melakukan perekaman, mohon diperhatikan kembali hasil perekaman sidik jarinya. Karena kan terlihat di aplikasi Benroll itu hasil perekamannya seperti apa. Kemudian, jika memang dirasa berbayang seperti ghost image atau rusak atau kurang baik, itu sebaiknya dilakukan pengambilan ulang. Daripada kemudian nanti begitu dipaksakan, statusnya kemudian berubah menjadi duplikat dan harus dilakukan penghapusan dan perekaman kembali. Seperti itu. Itu mohon diperhatikan kembali. Ini contohnya juga contoh iris matanya kabur atau blur. Jadi kan semua itu dapat terlihat hasil pengambilannya di aplikasi Benroll. Mohon untuk diperhatikan kembali. Lalu ini contoh iris mata sebagian, ini juga dapat menjadi dari sistem dapat menilai ini sebagai duplikat karena tidak jelas dan terpotong. Lalu ini untuk contoh iris mata yang rusak atau cacat, itu sebaiknya begitu melihat kondisi seperti itu langsung di exception saja. Jangan kemudian dipaksakan untuk dilakukan perekaman normal seperti itu. Lalu ini juga yang sering terjadi, kontak lens. Jadi soft lens ini sering sekali terjadi karena polanya sama sehingga menyebabkan duplikat. Dan ini kan sebenarnya terlihat dari tampilan aplikasi Benroll jika kemudian yang bersangkutan menggunakan soft lens. Maka sebaiknya lakukan pengambilan ulang karena pasti akan menjadi duplikat seperti itu. Selanjutnya ini beberapa isu perekaman biometrik. Yang pertama, Enroll Federal at Central update status menjadi biocapture untuk didorong ulang. Tapi jika kemudian dirasa bisa dikomunikasikan dengan Helpdesk apakah sudah terkirim atau belum package-nya. Lalu status di daerah sensor enrollment itu bisa kirim list NIK-nya ke tim Helpdesk kita untuk kemudian update status menjadi biocapture. Lalu status di pusatnya Enroll at Central, pusat akan menghapus data di pusat, kemudian akan didorong ulang dari daerah. Penambahan kolom pada tabel demografik di daerah itu tidak diperkenankan untuk menambahkan kolom pada database KTPL. Jadi ada beberapa status seperti kemarin ada Enroll Federal at Central, itu jadi karena pada saat central enrollment, apalagi pada saat pemilu kemarin kan transaksi cukup padat ya. Jadi teman-teman prosesnya agak lama, kemudian sedikit dirubah ke biocapture. Nah, itu akan menambah antrian transaksi, selain itu juga akan menambah prosesnya lebih lama. Kemudian sistem akan menilai lagi, ketika kemudian proses sistem lagi menilai, dapat kiriman NIK yang sama, maka sistem akan
istilahnya melihat bahwa ini ada error, makanya akan dirubah menjadi entropy error at central. Seperti itu. Jadi sebaiknya misalnya jangan terlalu sering kemudian merubah status menjadi biocapture. Seperti itu. Lalu ini terkait isu pencetakan, itu status di daerah PRR tapi data tidak lengkap di pusat. Itu koordinasi dengan pusat untuk menghapus data perekaman dan di daerah dikirim ulang. Jadi kadang di daerah dirasa lengkap sidik jarinya, tapi di pusat ternyata tidak terkirim dengan sempurna, itu akan dihapus di pusat, kemudian didorong ulang data perekamannya, terus muncul pesan digital MT itu bisa jadi di pusatnya kosong, di daerah ada, atau di daerah memang kosong, maka itu harus dilakukan perekaman ulang. Waktu cetak KTPL yang lebih dari 5 menit, coba periksa JARCOMDAT-nya, restart service cetak, cek lagi bandwidth JARCOMDAT-nya, kemudian periksa kabel dan lain-lain untuk jaringannya, kemudian periksa kapasitas table space di server lokal. Karena kan untuk KTPL ini masih menggunakan server lokal. Status tidak berubah di pusat PRR, bisa cek kirim list cetak hariannya, bisa diambil dari table card management dari teman-teman, kemudian list data demografiknya di ORCL, status card printed, kirim listnya itu ke teman-teman helpdesk. Nanti akan kita cek jika memang tidak sesuai seperti itu, akan kita rubah di pusatnya, akan kita rubah di daerahnya, di daerah dan di pusatnya, seperti itu. Lalu perbedaan status card printed di daerah dan di pusat masih PRR. Pastikan kembali kan pada saat cetak itu statusnya sukses. Karena beberapa kadang ada karena kendala kondisi jaringan gagal memperbarui status. Nah, jika gagal memperbarui status itu data tersebut tidak akan terkirim ke pusat meskipun bisa dicetak. Nah, ini yang kemudian terjadi, kenapa kemudian di daerah card printed tapi di pusatnya masih PRR. Jika kemudian dirasa tadi seperti tadi nomor 4 itu seperti nomor 4, bisa kirimkannya, nanti kita akan rubah di pusatnya. Tapi itu tadi dilengkapi dengan list cetak harian dengan card management sama list demografik parsialnya. Lalu ini untuk beberapa permaan di KTPL, adjudicate, failure itu silahkan ajukan permohonan hapus data. Untuk adjudicate itu bisa kirim ke helpdesk sebenarnya, tapi jika kemudian dirasa ada beberapa dokumen yang harus di-upload, itu bisa melalui Delika. Lalu duplikat karena ada bekas sidik jari orang lain, duplikat kontak lens, memakai aris sidik jari operator, duplikat dengan orang lain yang berbeda wilayah. Itu bisa mengajukan surat penghapusan melalui Delika. Lalu duplikat orang yang sama merekam lebih dari 1 kali, itu pindahkan nick-nya ke yang status tunggal. Lalu beberapa alasan reject di Delika, tidak ada surat, tidak ada lampiran dokumen pendukungnya, lampiran tanpa stempel atau tanda tangan kadis, tidak ada kop surat, surat tidak ada tanda tangan, alasan hapus tidak sesuai dengan kondisi data, mengajukan hapus nick daerah lain, nama di surat beda dengan nama di data BM, dan informasi surat yang tidak sesuai. Lalu ini yang saya maksud tadi, ada beberapa status atau kejadian dan dokumen yang akan diupload di Delikanya. Yang pertama, untuk salah rekam biometrik dengan orang lain. Itu melakukan, silahkan buat surat permohonan penghapusan lengkap dengan kronologis, SPTJM salah rekam, kemudian dokumen pendukungnya KK atau akte lahir, sama hasil search biometrik. Hasil search biometrik ini bisa dilakukan di teman-teman helpdesk untuk minta hasil biometriknya. Lalu yang kedua, salah rekam dengan nick orang lain, itu sama surat permohonan penghapusan lengkap, SPTJM salah rekam, sama dokumen pendukung. Lalu nick SIMDUK, surat permohonan penghapusan lengkap sama SPTJM nick SIMDUK. Lalu untuk duplikat record dengan orang lain, nick enroll payroll at central, nick adjudicate sandingan kosong, nick duplikat sandingan kosong, nick dengan hasil rekam biometrik finger dan iris kosong, nick status invalid package, nick status missing biometric exception, nick dengan tanda tangan kosong, maupun nick anomali, itu cukup mengajukan surat permohonan penghapusan lengkap. Nanti akan dicek, jika kemudian misalnya nomor 4 duplikat record dengan orang lain,
Jika kemudian dirasa oleh teman-teman tim penilai adjudikator itu memang berbeda, itu bisa ditunggalkan, tapi tetap harus ada surat permohonan dari dinas sama dengan NIK Enroll Verot IP Sentral. Itu akan dicek jika kemudian hasil kualitas finger dan irisnya bagus, itu akan ditunggalkan. Lalu banyak juga kejadian NIK WNA rekam menggunakan NIK WNI. Maka yang dilengkapi adalah surat permohonan penghapusan lengkap, SPTJM salah rekam, dokumen pendukung, dokumen pembatalan dokumen kependudukan, sama surat dari Kemenkumham atau dari imigrasi khususnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah WNA. Lalu NIK dengan sidik jari halus atau tipis, itu surat permohonan penghapusan lengkap, SPTJM, dokumen pendukung, hasil biometrik lama. Nah, untuk sidik jari halus atau tipis ini, teman-teman tim development kita sedang mencoba kembali untuk bagaimana caranya agar hasil perekaman yang merah atau skornya rendah itu tetap dapat tersimpan dengan verifikasi dari si operator. Jadi tadi ada beberapa juga pertanyaan saya lihat di kolom chat terkait sidik jari halus ini. Saat ini lagi sedang dikembalikan karena di aplikasi sebelumnya bisa, yang sekarang sudah tidak bisa. Ini kita coba kembali karena cukup banyak kejadian yang sidik jari halus ini. Tapi tetap dicoba dulu seperti biasa dibasahin pakai hand sanitizer. Jika memang tetap tidak memungkinkan untuk saat ini mungkin bisa menggunakan exception. Nanti dikomunikasikan dengan tim helpdesk agar nanti diberikan tanda jika kemudian sudah ada di pengembangan aplikasi terbaru itu bisa dilakukan perekaman ulang. Lalu DGJ dan status adjudicate atau duplicate. Itu surat permohonan penghapusan lengkap dengan kronologis, SPTJM, dokumen pendukung, surat dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas yang menyatakan orang tersebut benar memiliki gangguan jiwa seperti itu. Karena biasanya ini yang tidak sesuai itu adalah evidence proof-nya, terus biometriknya dikosongin semua seperti itu. Lalu ini tadi ada beberapa teman-teman yang menanyakan contoh SPTJM. Ini ada contohnya SPTJM terkait dengan data. Lalu untuk permohonan penghapusan data ini untuk yang biometriknya tertukar atau tertukar nih. Oke, lalu di 2024 ini ada beberapa update. Yang pertama itu helpdesk dan tim teknis kita sekarang standby 7x24 jam. Jadi teman-teman ADB atau operator yang mengalami kesulitan itu dapat langsung menghubungi helpdesk agar kemudian dibantu prosesnya. Lalu pengembangan aplikasi bertujuan agar lebih ringan dan efisien. Nah, ini beberapa keluhan dari teman-teman ADB juga yang enggan melakukan update versi terbaru. Sekarang kita coba untuk bagaimana kemudian mengembalikan aplikasi itu agar lebih efisien, lebih ringan. Seperti itu. Karena tujuan kita untuk melakukan pembaruan itu kan untuk menutup celah-celah keamanan, menutup celah-celah fraud. Tapi kemudian karena berat dan rata-rata PC atau server teman-teman di daerah itu masih yang lama sehingga teman-teman merasa itu akan menghambat. Nah, saat ini kita coba untuk membuat dia menjadi lebih ringan. Lalu pengembangan sistem dengan tujuan menutup celah manipulasi data KTPL. Seperti tadi ada yang biometriknya dikosongin semua, ada yang kemudian menggunakan fitur perubahan foto seperti itu. Itu saat ini jadi fokus tim kita di pusat. Lalu peningkatan security di data center. Jadi ini menjadi fokus kita juga, tidak hanya dari sisi rekam cetak KTPL, tapi juga dari sisi data di data centernya. Lalu peningkatan pengawasan dan investigasi terhadap manipulasi data KTPL. Karena cukup banyak hasil temuan kita, beberapa teman-teman kemarin sudah ke beberapa daerah menyampaikan dan sudah ada tindak lanjutnya juga bahwa ada yang mencoba bermain dengan tadi seperti exception, menyalahgunakan fitur exception seperti itu. Lalu pengujian dan sertifikasi alat rekam cetak untuk katalog sektoral. Ini untuk teman-teman yang kemudian ingin membeli alat rekam cetak, itu saat ini masih kita proses agar dapat semakin banyak pilihan alat rekam cetak di katalog sektoral. Lalu ini helpdesk rekam cetak KTPL, teman, ada WA,
ada Telegram, ada email, jam operasionalnya juga saat ini sudah 7 kali 24 jam. Jadi tidak perlu ragu untuk menghubungi tim helpdesk KTPL terkait permasalahan untuk rekam cetak KTPL seperti itu. Lalu sebentar saya tambahkan sedikit, izin saya tampilkan beberapa contoh hasil temuan kita di pusat. Ini beberapa contoh hasil perekaman yang menggunakan exception. Jadi dia di exception semua sehingga terdapat memiliki 2 nick seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang kenal mungkin karena saya lihat di beberapa ini ada yang statusnya ASN seperti itu. Mungkin teman-teman di daerah membantu, entah membantu atau mungkin orang dinasnya, saya nggak tahu. Ini contohnya cukup banyak seperti itu. Seperti ini contohnya dari yang tidak berkerudung, dia berkerudung tapi dibuatkan nick baru dan direkam ulang dengan exception. Tidak ada yang direkam, ngata di exception, jari semua di exception. Ini juga sama. Ini juga. Lalu contoh lainnya adalah kasus lainnya seperti ini. Tadi seperti arahan Ibu Direktur, tidak diperkenankan melakukan perekaman foto melalui pas foto. Nah, ini tidak hanya pas foto, tapi juga ada dari layar. Ini terlihat sekali dari layar HP seperti itu. Jadi tanya semua di exception semua. Lalu ini sama data di pas foto. Nah ini yang satu ini latarnya tidak merah atau biru. Nah ini dipastikan menggunakan aplikasi versi lama ini. Versi lama sekarang yang tidak mendetek background. Sehingga orang seperti itu lagi di kebun mungkin direkam dan di exception. Nah, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Mas Riki. Demikian paparan dari kami, Mbak Nadia. Kami kembalikan ke moderator. Baik, Bapak. Terima kasih kepada Bapak Riki dan Bapak Hafiz atas materi yang telah dipaparkan. Selanjutnya kita beralih ke tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan terkait perekaman dan cetak KTPL. Saya bacakan yang di kolom Q&A ya Pak dahulu. Dari Dukcapil Kabupaten Boyolali. Mau menanyakan ada permohonan sudah melakukan perekaman dan sudah memiliki KTPL. Dan KTP hilang, mau mengajukan cetak KTP ulang saat klik siap wajib KTP muncul bawah nick belum rekam. Mengapa seperti itu? Bagaimana solusinya? Silakan Bapak dijawab. Baik, coba saya jawab. Jadi coba dikomunikasikan kembali dengan tim helpdesk nick-nya, karena bisa saja dahulu pernah ada pengajuan penghapusan dari daerah. Nah ini juga teman-teman dari daerah yang melakukan pengajuan penghapusan, tolong juga direkap di teman-teman di daerah untuk bisa memastikan kembali. Karena banyak sekali kasus-kasus yang seperti ini, KTPL-nya sudah fisik dirasa lengkap, terus hilang, penduduk kemudian mengadu ke dinas untuk cetak, ternyata begitu kita cek ada pengajuan penghapusan dari daerah. Seperti itu. Jadi kebanyakan kasusnya seperti itu. Jadi tolong bisa komunikasikan dengan tim helpdesk nick-nya untuk dicek apakah ada riwayat penghapusan atau tidak. Atau kemudian jika teman-teman punya rekap pengajuan penghapusan bisa dicek kembali nick tersebut. Baik, terima kasih. Apakah ada tambahan dari Bapak Riki? Cukup ilmu. Siap, baik Bapak. Saya bacakan pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Rido Natamarga. Mau bertanya Pak, kalau rekam KTP disabilitas tunanetra tapi statusnya adjudicate record, gimana itu Pak solusinya? Mohon petunjuk. Baik, jadi berlaku untuk semua teman-teman untuk status adjudicate ini karena prosesnya adalah proses manual,
maka akan memakan waktu cukup, karena kita cek satu persatu sidik jari maupun irisnya, maupun jika yang tidak merekam iris sama sidik jari itu kita cek melakukan pencarian wajah. Jadi memang prosesnya agak memakan waktu, tapi jika kemudian dibutuhkan percepatan, itu bisa kirimkan listingnya ke teman-teman helpdesk, nanti akan diteruskan ke tim adjudikator untuk proses percepatannya, seperti itu. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya bacakan lagi dari Mumu Rosadi. Izin bertanya, kenapa di aplikasi SIAK terpusat untuk penambahan gelar akademis belakang selalu harus memakai spasi, koma dulu, tidak otomatis seperti versi SIAK versi web seperti dahulu? Oke, mungkin nanti akan dibantu jawab oleh teman-teman tim SIAK ya, jika hadir di sini. Karena di aplikasi SIAK terpusat ini. Baik. Baik, saya bantu jawab. Silakan Bapak. Terkait gelar, ya. Ya, terkait gelar ini memang kan banyak nama-nama lengkap, nama seseorang itu include ada gelarnya, gitu ya. Maka untuk penambahan gelar yang sudah ada nama lengkapnya tadi harus dihapus dulu semua, itu baru dimasukin ke modul penambahan gelar. Itu berawal seperti itu sebenarnya, ya. Jadi kalau yang sekarang pengisiannya harus koma terus kemudian spasi, baru nama gelarnya, terus kemudian kita isi juga persyaratannya, ijazahnya segala macam. Nah, baru disimpan seperti itu. Jadi sebenarnya sama, tidak jauh beda dengan yang dulu. Cuman bedanya karena ini data yang dari SIAK Tribusi banyak nama-nama lengkap sama gelar-gelarnya di dalamnya, situ. Bukan ada satu kolom yang sendiri. Jadi saran saya nanti kalau misalkan menemukan seperti itu, ya seperti biasa, yaitu ditaruh koma spasi baru nama gelar. Dan jangan lupa ya, dalam kesempatan ini saya sampaikan juga dokumen pendukung. Nah, ini, dokumen pendukung ini harus disertakan. Saya tidak bisa cuman mengisi formulir saja, dia gelarnya atau perubahannya harus ada di dukung, karena itu untuk menjadi bukti otentik untuk teman-teman semua. Misal suatu saat nanti ada permasalahan hukum terkait dengan data tersebut, yang mengubah adalah teman-teman atau yang mengupdate teman-teman atau yang memasukkan teman-teman, dan bukti legalitasnya ada, nanti aman-aman teman-teman jadi aman gitu ya, tidak disalahkan. Demikian Mbak jawaban tambahan dari. Baik Bapak, terima kasih Pak Paturi atas jawabannya. Selanjutnya dari pertanyaan dari Abdul Halim, mohon izin Pak, tidak bisakah untuk verifikasi operator perekaman saat pengiriman data rekam diberikan dua pilihan, iris mata dan sidik jari, seperti login aplikasi Bcard? Sangat merepotkan bagi kami operator yang menggunakan kacamata harus lepas kacamata, terus lain tidak nyaman juga bingkai kacamata jadi cepat rusak. Mohon kebijakannya. Terima kasih. Silakan Bapak dijawab. Oke, jadi untuk ini juga sudah jadi concern kita juga untuk iris mata, pilihan iris mata dan sidik jari untuk verifikasi operator. Tapi kemudian ada beberapa yang menggunakan beberapa alat yang iris matanya itu menggunakan lampu kedap-kedip. Itu sudah ada pembaruan dari pemilik alat untuk mematikan si lampunya seperti itu. Jadi kalau kemudian dirasa silau atau apa untuk lampunya, itu pengembangan terakhir dari teman-teman yang memiliki alat itu sudah ada DLL untuk mematikannya. Jadi teman-teman bisa berkomunikasi dengan si penyedia alatnya untuk meminta DLL si iris mata tersebut. Seperti itu.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Leo Munandar. Izin bertanya, mohon penjelasan untuk data terindikasi duplikat, beda NIK dengan EKTP karena di entry baru, apakah boleh langsung dihapus atau dimasukkan ke pembekuan data? Mohon dijelaskan proses bisnis menuju pembekuan data. Terima kasih. Oke, mungkin saya jelaskan dulu terkait perekamannya. Jika kemudian sudah dilakukan perekaman dan duplikat, jika kemudian itu orang yang sama, maka bisa tidak usah dilakukan penghapusan seperti itu, tapi dilanjutkan dengan pembekuan NIK saja. Seperti itu. Karena untuk status duplikat itu di kita itu sudah tidak masuk di baik di data bersih maupun di data pemanfaatan seperti itu. Lalu tadi mungkin yang saya kembali ke pertanyaan tadi, informasi teman-teman itu sudah ada di pembaruan aplikasi versi terbaru, jadi bisa berkomunikasi dengan teman-teman helpdesk untuk mendapatkan aplikasi versi terbaru untuk dapat memilih operator nanti pakai sidik jari atau iris. Lalu untuk terkait mekanisme pembekuan, mungkin Pak Haji mungkin masih ada, bisa dijelaskan Pak Haji untuk terkait. Baik, silakan Pak Turi dapat dibantu menjawab. Ya. Jadi pembekuan ini prosedurnya nanti dari teman-teman daerah ya mengajukan lewat surat resmi, kemudian nanti ada modul pembekuan, teman-teman upload di situ ya. Di-upload juga suratnya dikirim juga itu di-upload di situ sehingga nanti teman-teman dari Dapduk ya akan memproses itu ya penonaktifan data. Nanti biasanya kalau pembekuan itu nanti dari Dapduk yang memproses, tapi kalau penonaktifan itu nanti lewat pengolahan data nanti ke kami. Dan perlu kami informasikan insya Allah ke depan ya kami sudah memasukkan di dalam rancangan perpres yang baru, revisi perpres yang baru, bahwa nanti orang-orang yang terkait dengan nonaktif ya, jadi kalau usia 17 tahun sampai 23 nanti dia tidak merekam, nanti secara sistem otomatis akan nonaktif ya, dia aktifnya setelah dia rekam. Itu ini bagian dari informasi saja nanti, sehingga nanti ke depan itu tidak perlu lagi mengajukan lewat surat resmi. Jadi otomatis secara sistem perintah dari Perpres tadi. Itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Hafiz dan Pak Paturi atas jawabannya. Selanjutnya dari Disdukcapil Pasaman, bagaimana cara pencetakan KTP yang penginputannya dari KBRI dan dengan NIK 99 atau nomor induk tunggal, sementara alamat KTP tersebut alamat Kabupaten Pasaman? Baik, silakan Bapak. Izin mungkin itu terkait di siak terpusatnya, terkait pengajuan. Izin Pak Haji, mungkin bisa dijawab Pak Haji untuk NIK yang direkam di KBRI kemudian sudah kembali ke Indonesia, untuk pengajuan pencetakannya seperti apa di siak terpusatnya? Baik, teman-teman yang saya cintai, izin terkait NIT ya yang 99, kalau orang itu sudah kembali ke Indonesia menetap ya mau dicetak, itu prosesnya SKDLN ya ada di siak, proses di situ. Artinya nanti berarti si penduduk itu ya memproses dulu di perwakilan surat SKPLN dulu ya, dari pindah dari antar negara itu ya. Nanti setelah sampai di Indonesia proses di siaknya SKDLN. Setelah SKDLN diproses, otomatis nanti data tersebut sudah di Indonesia dan sudah bisa dicetak. Tapi kalau tidak ada proses itu, walaupun dia ke Indonesia misalkan tetap ya di Indonesia, tidak akan bisa diproses pencetakannya karena posisinya masih di luar. Bisnis prosesnya, regulasi kita tidak ada pencetakan KTP orang yang di luar negeri seperti itu. Itu mungkin
informasi dari saya. Baik, terima kasih Pak Paturi. Selanjutnya ada dari Kabupaten Kendal, Dukcapil Kabupaten Kendal. Mohon solusi, ada warga minta pengaktifkan data keluarganya untuk keperluan bagi waris atau balik nama sertifikat, tapi yang bersangkutan di luar negeri dan belum rekam KTPL. Baik, silakan Bapak. Siap lagi dia. Baik, jadi ada orang mau ngurus sertifikat, tapi dia posisinya di luar negeri, gitu ya? Betul ya? Betul Bapak. Dan belum rekam KTPL juga Pak. Belum merekam KTPL ya. Jadi posisinya di luar negeri. Datanya juga di luar negeri berarti ya? Betul Bapak. Data kekeluargaan keluarga, tapi yang bersangkutannya di luar negeri Pak. Ini perlu saya tanya detail sebenarnya. Kalau dia secara data itu masih ada di Indonesia, ya alamatnya kan gini, flag status orang yang datanya di luar negeri dan orangnya di luar negeri, ya orang di luar negeri dan datanya di luar negeri, ada flag statusnya 5, ya. Di siaknya tuh muncul angka 5, gitu ya. Mungkin saya bisa lihat luar negeri. Saya lihat dulu, itu rata-rata 5 ini, ya saya lihat 5. Nah kalau dia flag statusnya 5, dia akan bisa menjadi flag status 0 di Indonesia. Dia harus proses SKPL dan SKDLN, ya tidak bisa serta-merta langsung aktif atau dinonaktifkan gitu ya. Itu satu. Kedua, kalau dia masih di Indonesia, datanya orangnya di luar negeri, ya, dia nonaktif, tentunya harus mulai prosedur ya, buat surat resmi ke Dirjen, nanti Dirjen yang akan mendisposisi untuk persoalan itu, ya. Jadi disampaikan saja dari dinas perihal tersebut, sehingga kami nanti dari sistem akan memproses sesuai regulasi yang ada, tentunya dengan disposisi dari Bapak Dirjen. Seperti itu, saya kira, untuk bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Paturi. Selanjutnya ada yang bertanya tapi tanpa ada namanya, bahwa untuk data rekam yang sudah approve, delete di Delika, apakah bisa kita republish data rekam yang sebelumnya atau harus rekam ulang? Baik, untuk itu kita cek dulu datanya, apakah data di daerah itu lengkap atau tidak, sama alasan penghapusannya apa. Jika kemudian alasan penghapusnya adalah duplikat, di pusat sudah dihapus didorong ulang, ya sama saja nanti bakal kembali duplikat seperti itu. Tapi jika tadi misalnya ada missing biometric exception, kemudian di pusat itu datanya tidak ada, di daerah ada, nah itu bisa didorong ulang. Tapi jika kemudian dihapusnya itu karena alasan-alasan seperti duplikat misalnya, atau missing biometric exception karena evidence proof-nya tidak sesuai, nah itu harus dilakukan perekaman ulang. Datang dulu teman-teman, mereka Baik, terima kasih Pak Hafiz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Sarif Hidayat, Dukcapil Kabupaten Bogor. Bisa tidak untuk bandroller dilakukan perekaman biometrik, ada option pada sidik jari dan iris direkam satu-satu. Untuk sidik jari ada beberapa orang tidak bisa lurus secara menyeluruh atau keempat jarinya, dan untuk iris mata saat awal rekam tidak harus 2 mata terekam, agar dapat membantu fokus perekaman di iris mata tersebut. Terima kasih. Dapat dijawab. Baik, untuk karena kemudian kita masih menggunakan 4-4-2 ya, 4 kanan, 4 kiri, dan 2 jempol. Jadi jika kemudian dirasa tadi misalnya tetap direkam biasa, nanti kan ada pilihan untuk recapture kembali untuk salah satu sidik jari. Seperti itu. Jadi nanti sidik jari yang tadi tidak bisa diambil secara manual saja satu-satu seperti itu. Baik,
terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Disdukcapil Kabupaten Blitar terkait izin bertanya terkait B-card pada saat klik cetak muncul error atau cetak kesalahan kartu dengan tulisan yang muncul at system.drawing.printing setting bla 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 bla. Solusinya bagaimana Pak? Untuk sementara ini biasanya kami install ulang Windows-nya dan B-card-nya. Terima kasih. Silakan Bapak. Oke, untuk terkait kendala printing seperti itu, biasanya coba cabut colok printernya dulu, kemudian restart aplikasinya seperti itu. Tapi kita cek juga, mungkin nanti bisa komunikasi dengan tim helpdesk juga, biar dicek kembali. Jangan-jangan kemudian dari instalasinya ada yang korup atau seperti apa, seperti itu. Jadi harus dilakukan pengecekan kembali sama teman-teman untuk melihat log di sisi aplikasi B-card-nya seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ini saya gabung ada 2 pertanyaan dari Alfarisi dan Ahmad dari Dukcapil Tangsel. Dia bertanya apakah bermasalah pada saat rekam sidik jari tetap merah dan sudah dicoba beberapa kali tetap merah lalu bisa dilanjutkan. Dan pertanyaannya lagi, apakah ada standar untuk foto di KTPL? Ataukah boleh senyum, terlihat gigi, atau muka harus dalam keadaan normal? Terima kasih. Oke, untuk yang merah setahu saya belum bisa dilanjut ya, karena nanti jatuhnya kemungkinan akan tidak terbaca seperti itu. Jadi di pusatnya akan tidak terkirim, kemudian nanti statusnya akan missing biometric exception. Jadi disarankan untuk dilakukan pengambilan kembali sampai sempurna, dan itu kan juga nanti seperti saya bilang tadi kasusnya sama seperti sidik jari halus akan saat ini akan sedang dikembangkan untuk kembali untuk dilakukan jika merah tetap disimpan dan akan melakukan verifikasi operator seperti itu. Lalu untuk standar foto KTP yang jelas tidak memakai topi, kacamata seperti itu, latar belakangnya sesuai dengan tahun lahir, kemudian menghadap depan seperti itu. Jadi kalau di sistem itu dia akan terbaca kalau kita lurus seperti itu, dia akan membaca iris mata dan kemudian ada titik di sini yang dibaca seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan tentang perekaman bagi lansia, orang sakit, dan ODGJ. Dari Dukcapil Polres Timur, saat ini kami sedang melanjutkan perekaman KTPL bagi lansia, orang sakit, dan ODGJ. Mohon pencerahan tentang pengecualian biometrik dan regulasi pengabaian data yang akan direkam. Lalu saya gabungkan dengan pertanyaan lagi, yaitu masih terkait dengan lansia, orang sakit, dan ODGJ, bahwa apakah ada di lapangan ada suatu bandrol khusus buat difabel atau gangguan jiwa atau daerah terpencil yang tidak ada jaringan internetnya? Baik, terima kasih. Silakan dijawab. Baik, untuk statusnya ODGJ atau disabilitas atau orang sakit, kalau untuk yang ODGJ dan orang sakit itu beberapa nanti ya statusnya berubah adjudicate jika masih bisa untuk yang disabilitas atau orang sakit seperti itu, dan surat keterangan kalau dari ODGJ dan sakit dari instansi kesehatan. Jadi nanti karena statusnya adjudicate maka akan dicek oleh teman-teman secara manual. Jika kemudian dirasa memungkinkan akan langsung ditunggalkan seperti itu. Termasuk evidence proof-nya harus sesuai, exception proof-nya harus sesuai. Jika tidak sesuai maka akan langsung dirubah seperti itu. Jadi disiapkan dokumen tersebut, SPTJM dan surat keterangan dari instansi kesehatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan ODGJ maupun sakit seperti itu. Jadi sehingga jika kemudian statusnya adjudicate, teman-teman dari helpdesk nanti akan menanyakan evidennya itu sudah ada seperti itu. Jadi tidak harus bolak-balik. Lalu yang satunya tadi untuk aplikasi khusus jika di tempat tidak ada sinyal.
untuk dari sisi KTPL masih sebenarnya masih bisa, namun yang agak sulit itu dari sisi pengambilan data di siak terpusatnya, karena saat ini kan kita sudah langsung koneksi ke siak terpusatnya, sehingga seperti beberapa pertanyaan sebelumnya juga kemungkinan untuk yang daerah koneksinya itu sebaiknya bekerja sama dengan Kominfo untuk melakukan pengadaan VPN mobile atau jaringan mobile seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan mungkin Pak Haji kalau mungkin ada tambahan. Betul ya, terkait dengan perekaman yang jauh dari jaringan M2M maupun jaringan Telkomsel segala atau Indosat segala macam ya, provider misalkan, ini ada alternatif lain yaitu dengan jaringan VSAT mobile, yang mana VSAT mobile ini sudah banyak juga di daerah-daerah Papua yang dilakukan. Ini tentunya kalau dengan biaya sendiri ya dari dinas agak cukup besar ya, agak berat. Tapi kalau kita kerjasama dengan Kominfo, nah Kominfo itu mudah memfasilitasi itu, ya bisa kolaborasi dinas dukcapil, nanti teman-teman infokan ke bidang pihak ya, terus infokan juga ke nanti dari bidang pihak akan komunikasi dengan Pak Kadis untuk komunikasi dengan teman-teman Kominfo seperti itu. Jadi infokan aja nanti dengan kabit pihaknya. Saya kira itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Turi dan Pak Hafiz. Selanjutnya ada pertanyaan terkait prosedur login aplikasi BCard yang harus registrasi sebelumnya dengan proses capture foto, sidik jari dan iris untuk operator, dan ada rekam operator yang pada saat rekam data dulu biometric inspection, sehingga tidak bisa buat user BCard karena proses yang di atas tidak bisa dilewati. Adakah solusinya? Terima kasih. Baik, kenapa kemudian saya jelaskan dulu kenapa kemudian fitur tersebut ditambahkan, karena banyak sekali operator maupun ADB yang satu user itu dipakai rame-rame seperti itu. Jadi jika kemudian terjadi masalah, kemudian user tersebut tidak diketahui siapa yang punya seperti itu, siapa yang melakukan perekaman pada saat itu. Selain itu juga seringkali karena penamaan dari username-nya itu kadang ngaco seperti itu. Seperti kejadian di beberapa daerah kemarin, begitu ada masalah dia melakukan fraud seperti itu, begitu kita cek username-nya tidak sesuai seperti itu, dan untungnya pada saat itu ketahuan siapa yang memiliki seperti itu. Nah, itu kenapa kemudian kita tambahkan fitur untuk merekam wajah dan sidik jari seperti itu. Lalu untuk terkait exception itu usulannya bagus, nanti coba kami komunikasikan apakah kemudian bisa dilakukan exception juga di sidik jari pada saat perekaman operator untuk user aplikasi BCard dan Benro. Gitu. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan lagi yang terakhir karena kita persiapan untuk Jumatan ya Bapak. Ini ada pertanyaan bahwa jika orang yang direkam jarinya mengalami alergi karena deterjen atau sabun yang lain sehingga sidik jari yang sulit atau bahkan tidak terbaca, apakah harus dilakukan biometric exception sedangkan dia tidak ada keterbatasan fisik? Baik, untuk saat ini sama kasusnya seperti sidik jari halus tadi dari teman-teman kita, karena masukan dari teman-teman juga kita sudah mengembalikan kembali fitur jika kemudian skornya merah itu bisa tetap dilanjutkan dengan verifikasi operator seperti itu. Jadi untuk saat ini memang solusinya memang hanya menggunakan biometric exception, tapi kemudian harap diinformasikan ke teman-teman helpdesk nantinya agar nanti begitu kemudian aplikasi terbaru tersebut sudah rilis,
bisa dilakukan perekaman ulang dengan biometrik lengkap. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada tambahan lagi dari Bapak Riki atau Pak Paturi? Cukup, Mbak. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.45 di waktu Indonesia Barat, kita akan persiapan sholat Jumat bagi yang beragama Islam. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Riki atau Bapak Hafiz untuk closing statement dari materi kita pada siang hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Untuk perekaman biometrik ini kita sekarang ini diutamakan kualitas perekamannya, bukan lagi berdasarkan kuantitas berapa banyak yang direkam oleh operator. Jadi pastikan lagi jangan menggunakan pas foto dan fingernya, kebersihan dari alat rekamnya untuk dibersihkan terlebih dahulu sebelum merekam, dan iris matanya pastikan tidak sebagian. Mungkin itu Mbak Nadia. Baik, terima kasih Bapak atas closing statement-nya. Saya lihat masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, tetapi nanti kita akan bantu menjawab dari tim DRC dari kolom Q&A ya Bapak. Sekarang kita, Bapak Ibu peserta BIMTEK, kita dapat jeda dahulu untuk kegiatan BIMTEK ini untuk ISOMA, dan akan kembali lagi pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kami mohon atas kehadirannya tetap pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, tepat akan kita mulai lagi. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa ambil itu, ambil saja tuh di tangan sana. Tunggu. Tunggu ini. Ini Bapak, boleh kita bikin dulu Pak Bang. Harus kakak bangun Kak. Iya. Sana. Rapi. Rapi.
Recording stopped. Mana bang? Bang, rambutku. Ya jelas mama ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih istirahat mungkin. Istirahat.